Assalamualaikum anak-anak hebat. Hai, berjumpa dengan Bu Dia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar mengenai bumi, bulan, dan matahari. Fokus pembelajaran kita mengenai gerak bulan dan pengaruhnya. Tahukah kalian, jika bulan adalah salah satu anggota tata surya yang merupakan satelit bumi? Bagaimana dengan sinarnya? Apakah bulan memiliki cahaya seperti matahari? Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, sama seperti bumi. Sinar bulan yang terlihat di malam hari merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah permukaan bulan yang terkena cahaya matahari. Apakah bulan bergerak? Sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 gerakan. 1. Berputar pada porosnya atau rotasi. 2. Berputar mengelilingi bumi atau revolusi. 3. Bersama-sama mengelilingi matahari. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Gerak rotasi bulan. Bulan berputar pada porosnya. Kala rotasi bulan dan kala revolusi bulan terjadi selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Dengan rotasi bulan yang sama dengan revolusi bulan terhadap bumi, menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi sama. Sehingga, untuk mengamati permukaan bulan yang tak teramati, para ilmuwan meluncurkan pesawat ruang angkasa ke permukaan bulan yang tak menghadap bumi. Yang kedua, gerak revolusi bulan. Revolusi bulan yaitu gerak bulan mengelilingi bumi. Akibat gerakan bulan ini adalah perubahan penampakan bulan. Penampakan bulan tersebut dapat berbentuk bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, serta bulan purnama. Perbedaan penampakan bulan dikarenakan luas permukaan bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah sesuai kedudukannya. Pada hari pertama, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga permukaan bulan gelap atau tidak terkena sinar matahari. Akibatnya, bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut bulan baru. Pada hari keempat, bulan berbentuk halus dan melengkung, seperti sabit. Fase ini biasa disebut bulan sabit awal. Pada hari ke-8, dari bulan sabit terus membesar sampai bulan tampak setengah lingkaran. Fase ini disebut bulan separuh. Hari ke-11, bulan tampak menyerupai cakram. Bulan ini disebut bulan 3/4 atau bulan cembung. Hari ke-14, posisi bumi di antara matahari dan bulan. Seluruh permukaan bulan yang terang atau terkena matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase ini disebut bulan purnama. Hari ke-17, bulan mengecil dan kembali seperti cakram. Fase ini disebut
bulan 3/4 atau bulan cembung. Hari ke-21, bulan kembali berbentuk setengah lingkaran atau disebut bulan separuh. Pada hari ke-25, bulan mengecil dan berbentuk seperti sabit. Fase ini adalah bulan sabit. Bulan akan kembali pada kedudukan semula. Bulan baru menunjukkan fase awal, sedangkan bulan mati menunjukkan fase akhir. Revolusi bulan dan rotasi bulan menyebabkan terjadinya pasang naik dan pasang surut. Ketika pasang naik, permukaan air laut akan naik. Ketika pasang surut, permukaan air laut akan turun. Pasang besar terjadi saat bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus. Bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik gravitasi bulan sehingga terjadi pasang naik. Terdapat dua macam pasang besar. 1. Pasang purnama atau terjadi saat bulan purnama. 2. Pasang perbani atau terjadi saat bulan mati atau bulan baru. Pasang kecil terjadi ketika matahari, bulan saling tegak lurus. Terjadi saat kuarter awal dan akhir. Gerakan revolusi bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan sebagai satelit bumi selalu mengikuti pergerakan bumi berevolusi terhadap matahari. Maka, bulan pun berevolusi terhadap matahari. Oleh karena itu, dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Dalam 1 tahun, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Bumi dan bulan adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Jika bulan atau bumi terkena cahaya matahari, maka pada bagian belakang bumi atau bulan akan terbentuk dua bayangan kerucut, yaitu umbra dan penumbra. Hal tersebut dikarenakan ukuran matahari lebih besar daripada bumi atau bulan. Umbra atau bayangan inti adalah bayangan bagian tengah yang sangat gelap. Sedangkan penumbra atau bayangan semu adalah bayangan samar-samar di sekeliling umbra. Jika dalam peredarannya bumi memasuki bayangan bulan atau bulan memasuki bayangan bumi, maka akan terjadi gerhana. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan, serta matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bulan memasuki bayang-bayang bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di penumbra dan umbra yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Gerhana bulan dibedakan atas gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra, dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi jika bulan berada tepat di daerah umbra atau bayangan inti bumi. Gerhana bulan total berlangsung kurang lebih 1 jam 40 menit. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi jika sebagian bulan terletak di bagian umbra bumi dan sebagian terletak di daerah penumbra bumi. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra
terjadi jika bulan terletak di bagian daerah penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi segaris lurus dan sebidang, sehingga bumi memasuki bayang-bayang bulan atau cahaya matahari terhalang oleh bulan. Gerhana matahari dibedakan atas gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, serta gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total atau disebut juga gerhana matahari sempurna terjadi jika permukaan bumi tertutupi oleh bayang-bayang umbra bulan. Gerhana matahari total berlangsung kurang lebih 6 menit. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi jika permukaan bumi tertutupi penumbra bulan. Orbit bumi dan bulan berbentuk elips. Oleh karena itu, jarak bumi bulan tidak selalu sama tetapi berubah-ubah. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi, sehingga kerucut umbra bulan lebih pendek daripada jarak bumi bulan. Bumi terkena perpanjangan kerucut umbra bulan. Akibat selanjutnya adalah penentuan penanggalan kalender berdasarkan gerak bumi dan bulan. 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi terhadap matahari. 2. Kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap bumi. Sekali berevolusi terhadap bumi, bulan membutuhkan waktu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Kala revolusi bulan terhadap bumi dimanfaatkan oleh umat Islam untuk menentukan tahun Hijriyah atau Qamariyah. Jumlah hari pada setiap bulan berselang-seling 30 dan 29 hari. Sehingga dalam satu bulan dibulatkan menjadi 29,5 hari. Akibat pembulatan, maka setiap tahun Hijriyah ada tahun kabisat yang jumlah harinya 355 hari. Dalam 30 tahun, terdapat 11 tahun kabisat. Satu tahun Hijriyah lamanya 354 hari, sedangkan satu tahun Masehi lamanya 365 hari. Oleh karena itu, tahun Hijriyah lebih cepat 11 hari daripada tahun Masehi. Hal tersebut menyebabkan hari besar umat Islam selalu berubah-ubah lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi. Demikian penjelasan tentang gerak bulan dan pengaruhnya. Jika anak-anak masih belum paham, silakan anak-anak bisa mengulang video ini. Atau anak-anak dapat menanyakan kepada guru anak-anak. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, biasakan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.